فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, masih dalam pembahasan tata cara melafalkan huruf hijaiyah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu kita masuk ke dalam huruf kaf. Huruf kaf, sebelum kita melafazkan bagaimana cara melafazkan huruf kaf, maka terlebih dahulu kita akan mengetahui bagaimana atau dari mana huruf kaf dikeluarkan. Nah, tata cara atau tata letak huruf kaf dilafazkan dalam ilmu tajwid disebut dengan makharijul huruf. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagaimana makhraj atau bagaimana pelafalan huruf kaf tersebut. Perlu diketahui bahwasanya agar kita terhindar dari kesalahan melafazkan huruf-huruf hijaiyah, terlebih ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, maka perlulah pentinglah bagi kita untuk mempelajari makharijul huruf tersebut. Baik sahabat, makhraj huruf kaf yakni pangkal lidah agak ke depan ditempelkan ke atas langit-langit atau ke langit-langit atas. Saya ulangi sekali lagi, tempat keluarnya huruf kaf atau makhraj huruf kaf itu adalah pangkal lidah agak ke depan atau lebih naik dari yang pangkal akarnya lidah itu agak maju atau agak depan, lebih naik mendekati pada tengah lidah, itu ditempelkan ke langit-langit atas. Mari kita sama-sama mencoba untuk memastikan bahwasanya apakah kita telah pasti atau sudahkah kita menempelkan pangkal lidah yang lebih depan, bukan pangkal lidah yang paling bawah, bukan pangkal lidah atau akar lidah yang paling bawah sebagaimana tempat keluarnya huruf qaf yang telah kita bahas sebelumnya, bukan. Akan tetapi dari tempat keluarnya huruf qaf itu lebih naik ke atas sehingga mendekati pada tengah lidah. Sehingga mendekati, bukan sampai kepada tengah lidah ya. Di sini perlu diperhatikan sahabat bahwasanya tempat keluarnya huruf kaf itu adalah tempat keluarnya huruf qaf yang sebelumnya kita bahas, itu lebih maju, lebih ke atas mendekati tengah lidah, bukan sampai kepada tengah lidah. Baik, saya ulangi sekali lagi, tata letaknya atau makhraj huruf kaf itu adalah pangkal lidah agak ke depan mengenai langit-langit atas. Kali ini adalah yang dimaksudkan dengan langit-langit atas yang sudah keras, tidak lagi langit-langit yang lunak atau anak langit seperti pembahasan sebelumnya. Baik sahabat, mari kita merasakan bersama-sama bahwasanya kaf itu dikeluarkan melalui pangkal lidah. Benarkah pangkal lidah agak ke depan mengenai langit-langit atas kita atau langit-langit yang sudah terasa keras? Kita mulai dari sekarang. Ka, tempelkan pangkal lidah yang tadi dimaksudkan lebih maju lagi sambil merasakan tanpa mengeluarkan suara, karena nanti ketika menempelkan posisi tempat keluarnya kaf sambil mengeluarkan suara maka akan timbul suara maka akan timbul suara ka. Tidak seperti itu adalah hal yang salah. Kita ulang dari sekarang. Tempelkan pangkal lidah yang agak ke depan ke langit-langit atas sambil dirasa, tahan selama 1 detik, tahan selama 1 sampai 3 detik. Kemudian kita coba untuk lafazkan ka. Nah, disitulah huruf kaf dikeluarkan. Selain kita mengetahui tempat keluarnya huruf kaf, maka alangkah bagusnya atau sangat penting untuk kita mengetahui pula tata cara pelafalannya. Yang pertama tadi, ketika kita mencoba untuk menempelkan pangkal lidah yang agak ke depan kita ke langit-langit atas, kemudian sambil kita merasakan, dan ketika kita mengeluarkan suara, untuk mengeluarkan suara atau untuk melafalkan huruf kaf, ada beberapa yang dirasa. Perhatikan sekali lagi, dicoba untuk menempel pangkal lidah yang agak ke depan tadi ke atas langit-langit sambil merasakan, kemudian kita mencoba untuk melafalkannya. Ka, ketika dilafazkan ada beberapa yang dirasakan. Pertama, ka. Keluarnya nafas ketika kaf dilafazkan, ada nafas yang dikeluarkan.
ka. Nah, nafas yang dikeluarkan inilah di dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat hams. Jadi kaf itu di dalam ilmu tajwid, sahabat, ketika kita mempelajari kitab tajwidnya yang membahas tuntas tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, di situ terdapat ada nama sifat, ada sifat yang dikatakan hams. Itulah salah satu sifat yang dimiliki oleh kaf. Sekali lagi kita mencoba sambil merasakan ka. Selain keluarnya nafas, ka terdapat suara yang ditahan atau tertahannya suara. Ka, suara itu tidak semerta, tidak senantiasa keluar atau mengalir begitu saja, tetapi di situ ada penahanan. Nah, inilah yang disebut dengan tertahannya suara. Dalam ilmu tajwid, sifat yang tertahannya suara itu disebut dengan syiddah. Apa sahabat? Syiddah. Jadi kaf itu dalam ilmu tajwidnya memiliki sifat hams dan syiddah. Sudah dua kita dapatkan. Kemudian kita coba lagi. Ka. 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 Ada rasa sulit atau ada rasa berat ketika mengeluarkan suara tadi. Selain ditahan dan selain mengeluarkan nafas, ka, ada rasa berat dan ada rasa sulit. Nah, di dalam ilmu tajwid ini, rasa berat dan rasa sulit dikeluarkan ini adalah nama sifatnya, yaitu sifat ismat. Jadi kaf itu sudah kita dapati. Selain kita mengetahui tempat keluarnya, kita juga mendapati pelajaran baru, yaitu sifat huruf kaf, di mana di situ tadi telah disebutkan ada hams, ada syiddah, dan ada ismat, berat diucapkan. Kemudian kita coba lagi, apakah kaf itu terdengar dengan tebal, ataukah kaf itu terdengar dengan tipis atau biasa saja? Dan apakah kaf itu harus dengan suara yang ditekuk atau suara yang dikumpulkan menjadi satu suara yang menghasilkan suara yang tebal? Kita coba lagi sahabat. Ka. Ka. Ka, ternyata tidak sama sekali, tidak terdapat suara yang tebal dan tidak terdapat himpitan suara. Maka di sini adalah kaf itu dilafazkan secara tipis tanpa harus menempelkan pangkal lidah ke langit-langit, dan kaf itu juga dikeluarkan dengan suara yang jelas, yaitu tidak dengan himpitan pita suara, sehingga kaf itu terdengar jelas dan terbuka dengan sempurna. Contoh, ka, ki, ku, tidak dilafazkan seperti ka, ki ataupun ku, maka itu adalah pelafalan yang salah. Baik sahabat, untuk memastikan dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mari kita sama-sama melatih untuk pelafalan huruf kaf. Berlatih bersama-sama bagaimana kaf diucapkan, bagaimana kaf dilafazkan beserta tata cara pelafalan yang tadi, yaitu terdapatnya nafas yang keluar, kemudian tertahannya suara ketika kaf dilafazkan, kemudian ada rasa berat ketika kaf dilafazkan, dan suara kaf itu tidak dilafazkan secara tebal, atau kaf itu adalah ketika dilafazkan dia dengan suara yang jelas, dengan suara yang tipis. Di antaranya tadi telah disebutkan bahwasanya ketika kita belajar sebuah kitab yaitu yang mengkaji, yang mengupas tuntas tentang makhraj dan sifat huruf, maka sifat-sifat itu telah ada pada huruf kaf yang mana tadi telah disebutkan, itu hams, di antaranya syiddah, kemudian ismat, istifal, dan infitah. Tidak ada sama sekali lidah yang menempel atau terangkat ke langit-langit, tidak ada. Jadi kaf itu dilafazkan atau kaf itu diucapkan dengan cara yang biasa, jelas. Kemudian posisi lidah ketika kaf dilafazkan itu tidak ada lidah yang dinaikkan ke atas, jadi datar. Posisi lidah pada posisi semula, semuanya datar dari pangkal ke ujungnya, kecuali tempat keluarnya huruf kaf tadi yang harus ditempelkan ke langit-langit atas, karena untuk mendapatkan tempat keluarnya kaf tadi, mendapatkan pelafalan kaf sesuai dengan tempat keluarnya. Baik sahabat, kita coba untuk melatihnya mulai dari harokat fathah dan seterusnya. Kenapa sih harus berlatih sering? Kenapa sih harus sering membaca? Kenapa sih harus sering melatih? Karena ketika kita mengawali atau ketika kita belajar tanpa adanya latihan atau tanpa adanya pelafalan berulang-ulang, maka tidak akan mendapatkan hasil yang
kita inginkan, masih akan terasa atau masih akan terjadi lidah yang keselio atau kesalahan yang tidak disadari. Itulah mengapa kita harus perlu untuk mencobanya. Kenapa kita harus perlu untuk melatihnya. Baik, kita akan mulai untuk berlatih melafalkan huruf kaf, mulai dari harokat fathah sampai seterusnya, sampai di situ terdapat sukun, sampai terdapat syiddah dan lain sebagainya. Kita mulai sahabat. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, bak, bik, buk, bakka, bikka, bukka. Ka, ki, ku, ak, kukan, kanikakna, minal mukni, makikan, kanika, kakan, kanikakna, minal mukni, makikan, kanika, kakan, kanika, aki, aki, kihi, akun, wa minal mukni, mukakan, kanika. Nah, seperti itulah cara berlatih untuk melafazkan huruf kaf. Dan satu hal yang perlu diingat sahabat, ketika kaf dilafazkan tetapi tidak ada suara nafas yang dikeluarkan atau tidak ada nafas yang berhembusan, itu menandakan bahwasanya tempat keluar kafnya masih salah dan cara pelafalannya masih salah. Semoga bermanfaat.